Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 bernama Rasa Sepada akan mempresentasikan ide bisnis kami yang telah kami diskusikan. Sama dari anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Nadia Staningrum, NIM V39200041. Selanjutnya ada saya, Lisa Aviana Sustianto dengan NIM V39200034. Kemudian saya dan Tristiani, NIM V39200056. Saya Tiara Putri Aryati dengan NIM V39200058. Dan yang terakhir, Putri Sekar Arum dengan NIM V39200049. Ide bisnis kami adalah Trasel. Trasel merupakan startup yang bermanfaat untuk mengurangi sampah organik dalam lingkungan sekitar. Cara kerja dari Trasel ini adalah masyarakat yang ingin menjual sampah organiknya dapat diberikan kepada tim yang sebelumnya dikonfirmasi melalui aplikasi. Kemudian akan mendapatkan poin yang bisa dirupiahkan. Sampah-sampah yang terkumpul akan diolah oleh tim startup kami dan dijadikan kompos, lalu akan diperjualbelikan kembali kepada masyarakat. Trasel sendiri, produk utamanya adalah kompos sampah organik. Kemudian konsumennya adalah masyarakat, khususnya ibu rumah tangga dan juga petani. Kemudian manfaatnya dapat mengurangi sampah di lingkungan dan dapat dimanfaatkan kembali sebagai kompos organik. Selanjutnya promosi menggunakan media sosial, brosur yang disebar dan juga sosialisasi langsung pada masyarakat. Selanjutnya ada analisis SWOT yang akan dijelaskan oleh Lisa Aviana. Silakan. Ya, berikut ini adalah analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan, yaitu memberikan benefit atau penghasilan kepada masyarakat. Belum ada aplikasi untuk mendaur ulang sampah anorganik. Yang kedua, ada kelemahan, yaitu terkadang masyarakat malas memilah sampah organik dan anorganik sehingga dijadikan satu, kemudian dibuang pada tempat pembuangan. Peminatan masyarakat masih rendah. Yang ketiga, ada peluang. Mulai banyak masyarakat yang sadar untuk mendaur ulang sampah sehingga dapat menjadi peluang bagi Trasel untuk berkembang. Yang keempat, ada ancaman. Adanya kompetitor lain yang sudah dikenal masyarakat terlebih dahulu sehingga sedikit sulit bagi Trasel untuk mempromosikan dirinya. Selanjutnya ada kompetitor dari aplikasi yang sama. Pertama ada Octopus. Octopus adalah platform yang memudahkan kamu mendaur ulang sampah non-organik, membantu mendistribusikan sampah untuk didaur ulang dan sekaligus memberikan kebaikan kepada pelestari di sekitar kamu. Dapatkan poin untuk setiap kemasan bekas yang kamu daur. Wilayah cakupan yaitu ada di Sulawesi Selatan, Kota Makassar, yang kedua ada di Bali, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung. Yang terakhir di Jawa Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Yang kedua adalah Mall Sampah Recycling Network. Mall Sampah adalah platform daur ulang sampah online, menghubungkan kamu dengan kolektor lokal terdekat, sehingga kamu jadi lebih mudah mengolah sampah-sampah non-organik, seperti botol plastik, kertas, logam, dan banyak lagi. Kamu bisa mendaur ulang dengan dua cara, dijemput langsung ke alamat rumahmu atau pick up, dan dibawa sendiri ke titik drop-off terdekat atau drop-off. Selanjutnya ada BMC yang akan disampaikan oleh Tantri dan Tiara. Kemudian menyusun BMC. Yang pertama, customer segment. Ibu rumah tangga. Target konsumen utama adalah ibu rumah tangga karena kebanyakan limbah sampah organik berasal dari limbah rumah tangga. Jika ada sampah yang berserakan dan menumpuk di dalam rumah, maka akan memicu sarang penyakit dan bakteri jahat, sehingga akan lebih baik sampah organik tersebut dikelola kembali melalui Trasel. Kemudian petani. Petani menjadi salah satu konsumen Trasel karena kompos yang dijual di Trasel dapat dibeli oleh petani sebagai kompos yang baik bagi tanamannya. Yang kedua yaitu value proposition. Dapat mengurangi sampah organik dalam lingkungan dan menjadikannya sumber keuntungan. Karena dengan adanya Trasel, masalah limbah organik yang sering mengganggu lingkungan sekitar dapat lebih teratasi.
Selain itu, sampah organik yang disetorkan kepada tim Trasel dapat menghasilkan keuntungan berupa uang. Karena setiap 100 gram sampah, maka akan menghasilkan 10 poin yang akan tertera dalam aplikasi Trasel, di mana 100 poinnya dapat ditukarkan dengan uang sebesar 1.500. Dapat membeli kompos organik. Karena Trasel mengumpulkan sampah organik langsung dari konsumen, maka keaslian kompos organik menjadi terjamin. Yang terakhir yaitu pengguna dapat menyetor sampah organiknya tanpa perlu berpergian. Artinya, user Trasel yang ingin menyetor sampah organiknya dapat mengirim pemberitahuan lewat aplikasi Trasel sehingga tim Trasel dapat langsung menuju tempat user berada. Kemudian channel. Yang pertama yaitu sosial media. Media promosi utama bagi Trasel adalah media sosial karena hampir semua masyarakat menggunakan sosial media, sehingga Trasel dapat mudah dikenal. Yang kedua yaitu sosialisasi melalui puskesmas atau klinik kesehatan lainnya. Tim Trasel akan mengunjungi puskesmas atau klinik kesehatan untuk melakukan promosi. Biasanya dari puskesmas melakukan sosialisasi mengenai pengolahan limbah rumah tangga di kampung-kampung sekitar. Maka dari itu peran Trasel dapat ditonjolkan. Yang terakhir yaitu melalui brosur, billboard, dan lain-lain. Bagi masyarakat yang tidak menggunakan sosial media, melalui brosur menjadi pilihan terbaik di mana brosur dapat dibagikan di puskesmas atau door to door. Selanjutnya akan dijelaskan ke Tiara. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama, reward akhir bulan. Apabila user rutin untuk menyetor sampah organik minimal seminggu sekali dalam 1 bulan, maka pada akhir bulan akan mendapatkan diskon pembelian kompos organik sebesar 30%. Yang kedua, reward kenaikan poin. Apabila user mendapatkan poin 100 atau kelipatannya, maka akan mendapatkan reward 5 poin. Catatan, 100 gram sampah sama dengan 10 poin. Dan 100 poin itu sama dengan Rp1.500. Selanjutnya ada revenue stream. Penjualan kompos. Pendapatan utama Trasel adalah hasil dari penjualan kompos. Lalu ada key activities. Yang pertama, mengambil sampah organik dari user. Yang kedua, mengelola sampah organik menjadi kompos. Yang ketiga, mengelola data dari aplikasi Trasel. Selanjutnya ada key resource. Yang pertama, untuk membuat kompos. Yang kedua, tenaga kerja. Yang ketiga, aplikasi Trasel. Lalu ada key partner. Yang pertama ada puskesmas atau klinik kesehatan lainnya, yang kedua ada petani, lalu ada toko kompos, dan juga PKK. Lalu cost structure, yang pertama gaji pegawai, yang kedua biaya produksi kompos, yang ketiga biaya promosi, yang keempat biaya penukaran poin. Selanjutnya ada bagan BMC Trasel yang akan disampaikan oleh Nadia Setianingrum. Ini merupakan bagan dari BMC Trasel, di mana ada key partner yang merupakan partner dari Trasel sendiri, ada petani, PKK, toko kompos, puskesmas, dan juga klinik kesehatan lainnya. Selanjutnya ada key activities, di mana key activities ini merupakan aktivitas yang akan dilakukan oleh Trasel. Yang pertama itu mengambil sampah, mengolah sampah, dan juga mengolah data. Selanjutnya ada key resource, yaitu alat-alat yang digunakan untuk startup Trasel ini. Ada alat untuk membuat kompos, tenaga kerja, dan juga aplikasi Trasel. Selanjutnya ada value proposition, ini merupakan manfaat yang bisa didapat dari Trasel. Yang pertama ada mengurangi sampah organik, kemudian dapat membeli kompos organik, dan yang terakhir pengguna dapat menyetor sampah tanpa perlu bepergian. Selanjutnya ada customer relationship, ini merupakan bagian hubungan dengan user agar user tetap menggunakan Trasel. Yang pertama ada reward akhir bulan, selanjutnya ada reward kenaikan poin. Kemudian ada channel, ini merupakan media promosi bagi Trasel yang bisa dilalui melalui sosial media, kemudian sosialisasi dengan puskesmas dan klinik kesehatan, dan yang terakhir brosur.
Selanjutnya ada customer segment. Ini merupakan target konsumen yang ditargetkan oleh Trasel. Yang pertama itu ada ibu rumah tangga dan yang kedua ada petani. Kemudian ada cost struktur, yaitu pengeluaran apa saja yang ada di Trasel. Ini ada gaji pegawai, biaya produksi kompos, biaya promosi, dan juga biaya penukaran poin. Dan yang terakhir, revenue stream, ini merupakan pendapatan utama dari Trasel, yaitu penjualan kompos. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.